Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Bayagi dari kelas MBS 2B dengan NIM 215211038. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Hadis. Pengertian ulumul Quran adalah pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutan-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemujizatannya, dan nasih mansuhnya, dan juga penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadapnya, dan lain sebagainya. Dari segi turunnya atau asbabun nuzulnya adalah suatu yang menjadi sebab turunnya Al-Quran, yang merupakan suatu peristiwa di mana Al-Quran turun sebagai respon atau jawaban, juga sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi. Dan selanjutnya dari segi urutan-urutannya, yakni mengkaji tentang urutan Al-Quran dari mana dimulai dari surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari 114 surah yang lainnya, yang kemudian ditutup menggunakan surat An-Nas. Selanjutnya dari segi pengumpulannya, yakni mengkaji tentang pengumpulan Al-Quran, yang mana pengumpulan tersebut dibagi menjadi dua, yakni secara hafalan atau al-hifz dan juga secara tulisan atau al-kitabah. Di masa kenabian, pengumpulan Al-Quran banyak dilakukan secara hafalan, dikarenakan sahabat-sahabat banyak yang masih ummi atau belum bisa membaca atau menulis, dan juga kelebihan bangsa Arab itu sendiri, yakni mempunyai ingatan atau hafalan yang kuat. Dan dalam pengumpulannya dengan menggunakan metode tulisan banyak dilakukan oleh para khulafaur di masa khulafaur rasyidin, yakni di masa Abu Bakar dan juga di masa Utsman. Dikarenakan banyak para hafid yang gugur di dalam medan perang, Khalifah Umar, Utsman dan juga Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran dengan cara menulisnya dan kemudian dikumpulkan, yang mana itu menjadi sebuah mushaf. Dan mushaf yang kita pakai sekarang itu merupakan mushaf yang dikumpulkan oleh Khalifah Utsman, yaitu mushaf Utsmani. Dan selanjutnya dari segi penulisannya, yakni Ulumul Quran mengkaji tentang penulisan Al-Quran dari segi gaya bahasa, yang mana Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti balaghah di dalamnya. Dan juga Ulumul Quran mengkaji tentang bacaan Al-Quran tersebut, di dalamnya dikasih dengan ilmu-ilmu tajwid dan juga qiraatus sabah, yang mana ilmu-ilmu tersebut digunakan dalam membaca Al-Quran supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan juga tartil. Selanjutnya adalah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah ilmu untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai mubayyin atau penjelas,
khususnya untuk ayat-ayat yang bersifat syubhat atau yang masih samar-samar, yang membutuhkan penjelasan yang lebih lagi. Yang selanjutnya adalah mengaji tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran yakni tentang hal-hal yang di luar nalar, baik yang tertulis dalam Al-Quran ataupun yang terjadi melalui perantara Nabi Muhammad SAW, dan juga tentang bagaimana terjaganya Al-Quran dari masa kenabian sampai sekarang, dan mukjizat-mukjizat lain yang sangat banyak dan juga hebat yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian tentang ilmu nasikh mansukh Al-Quran. Dalam ilmu Al-Quran, nasikh adalah suatu yang membatalkan, menghapus atau memindahkan. Maka mansukh adalah suatu yang dikenai dari nasikh itu sendiri. Dan secara istilah adalah pengangkatan suatu hukum syara dengan perintah atau kalam Allah yang datang setelah suatu hukum ditetapkan, yang mana hukum tersebut membatalkan hukum yang lama. Nasikh mansukh ini ada 4 bagian, yakni menasihkan Al-Quran dengan Al-Quran, dan menasihkan Al-Quran dengan sunnah, menasihkan sunnah dengan Al-Quran, dan menasihkan sunnah dengan sunnah. Dan yang terakhir adalah penolakan terhadap suatu hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran, yakni mengkaji tentang ilmu-ilmu yang menolak tentang keraguan-keraguan dalam Al-Quran tersebut. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.